Di sesi saat ini saya akan mulai pembacaan. Siapa dan apakah benar dia memikirkan saya? Oke, mari kita mulai. Buat teman-teman semuanya, pikirkan seseorang, ya, kita general reading ya. Pikirkan seseorang yang saat ini terbayang-bayang, yang dia pernah menyampaikan sesuatu. Ini kaitannya dengan sebuah harapan ya. Oke, kita mulai. Saya ambil satu kartu. 2. Oke, 3. 4. 5. Oke, saya buka satu persatu. Oke. Oke, teman-teman. Sedikit saya sampaikan, seseorang ini adalah seseorang yang kemarin sempat menjanjikan sesuatu atau menyampaikan dengan harapan-harapan ke kalian atau ke kamu. Ya. Ini adalah faktor pertama. Ya, di kartu ini ada the Death. Akhir dari sebuah komunikasi, bisa pertemuan, bisa sebuah komunikasi di antara kalian. Mungkin ini karena sebuah problem, kejadian-kejadian yang belum lama ini terjadi, ya, ada di antara kalian yang sudah lama sekali. Ada faktor perceraian untuk yang lama kebanyakan, ya. Kemudian ada juga yang kalian dekat setelah proses perceraian. Kalian dekat di sini. Kalian dekat dengan seseorang yang baru. Kemudian saya melihat di kartu ini kalian pun dekat dengan orang baru, dan hal yang serupa ini terjadi. Ada yang marahan, energi-energi orang ngambek. Bagi kalian yang berpacaran, ini pun juga kebanyakan seperti silent treatment. Ada yang mencoba menenangkan kondisi. Apakah kalian ada di kondisi ini? Kemudian di kartu pertama ini saya sampaikan, banyak di antara teman-teman semuanya, khususnya yang menjalin sebuah hubungan dengan seseorang yang saat ini sedang kalian pikirkan, dia berusaha untuk tidak terprovokasi dengan keadaan, dengan ucapan seseorang, namun dalam diam mereka memikirkan kamu. Dia orang yang saat ini sedang berperang dengan isi pikirannya sendiri. Nah, ini kartu kedua ini adalah kalian, orang yang saat ini sedang difikirkan. The World ini memberitahu kalian adalah orang yang sampai detik ini masih difikirkan, bahkan kadang terlintas walaupun dia itu sedang beraktivitas. Mungkin teman-teman bisa sedikit melihat. Di sini ada sosok laki-laki, ya, ataupun lawan jenis, ya, seseorang yang selalu memikirkan. Walaupun banyak kegiatan dia, aktivitas dia, tapi selalu memikirkan sosok ini atau memikirkan kalian, ya. Dia
berusaha untuk tetap adil menjalani hidupnya. Di kartu ketiga ini ada The Justice, memberitahu bahwasanya seseorang ini dalam diam dia mengusahakan yang terbaik, ya, berusaha tetap adil. Namun di sini dia juga tidak mau gegabah terkait dengan sebuah keputusan untuk lebih jauh dalam sebuah hubungan. Nah, simbol dari sebuah keberanian, keadilan, ya. Dia orang yang saat ini kalian pikirkan ini adalah tipikal orang yang kebanyakan ini adalah orang pemikir, ya. Dia bukan orang yang bodoh, dia cukup pintar, bahkan jeli, tidak mau jatuh terlalu dalam sebuah gonjang-ganjing hati, ya. Dan di posisi saat ini saya beritahukan kepada teman-teman, di kartu yang keempat, di sini ada Four of Swords. Ini memberitahu banyak pemikiran dari seseorang yang saat ini sedang kalian bayangkan. Dalam diam, dia memikirkan satu cara di sini. Bahkan saya melihat sebagian dari mereka, ya, dia walaupun dihadapkan dengan beberapa masalah, dia mencari solusi terbaik untuk bisa tetap bersama dengan kalian. Walaupun diam, tapi mereka ternyata memikirkan kamu, bahkan gimana caranya untuk tetap berkomunikasi. Walaupun kenyataannya saat ini ada di antara kalian yang mungkin di WhatsApp pun blokir-blokiran, ngobrol juga jarang, satu sama lain sebenarnya saling mengharapkan, cuma momentumnya saat ini seperti keadaan di kartu nomor 5. Di kartu nomor 5 ini terlihat satu orang dan satu orang lainnya berjalan. Satunya seperti mengejar tapi terseok-seok. Ini memberitahu bahwasanya kepedulian itu ada, tapi rasa pemikiran khawatir, kecemasan untuk bersama lagi ataupun untuk menjalin komunikasi untuk saat ini masih sangat banyak sekali keraguan, bahkan rasa takut yang berlebihan di kamu ataupun dia. Nah, kamu pun mengharap, bahkan saya lihat kamu yang saat ini sedang menyimak, kamu itu banyak bingung dengan perasaan kalian sendiri. Kadang momentum ini membuat kalian satu sama lain dari situasi yang terjadi, kalian terlalu kurang percaya dengan diri, dengan intuisi hati, perasaan kalian. Oke, dan ini saya sampaikan buat teman-teman, buat pembacaan yang pertama. Saya tutup kartunya, saya akan mulai pembacaan lagi buat teman-teman. Oke ya. Bagaimana kedepannya? Ya, bagaimana kedepannya buat kalian yang saat ini sedang bisa dibilang lost contact atau bisa atau kalian harapkan ya untuk sebuah hubungan ini. Oke. Mungkin ini sebagian akan terjadi di kalian. Mungkin sebagian juga tidak. Ingat teman-teman, ini prediksi ya, general reading yang mungkin akan terjadi. Cuma ini tidak semua di kalian. Oke. Di kartu-kartu ini memberitahu dari keempat ini mungkin ada beberapa atau bahkan tidak sama sekali. Ya.
Biarkan waktu yang menjawab, lakukan yang terbaik, ikhtiarkan yang terbaik untuk sebuah harapan. Langsung saja di kartu yang pertama ada Knight of Swords. Ini memberitahu buat teman-teman semuanya. Di sini ada satu sosok laki-laki yang menerjang sebuah badai menaiki kuda. Ini memberitahu sebagian dari antara kalian ini masih berkeras hati untuk tetap menuruti ego. Yang saya lihat di sini kebanyakan ada sebagian di antara kalian itu yang tidak mau mengalah karena ego yang dikedepankan, jadi hubungannya masih stuck seperti ini. Oke. Sebagian di antara kalian juga ada Three of Swords memberitahu karena kalian sudah tidak tahan atau beberapa dari kalian mungkin ada penyampaian yang kurang menyenangkan dari sosok dia, kalian mencari pelampiasan. Bahkan ada beberapa di antara kalian yang saat ini menyimak, mencoba mendekat atau membuka hati buat orang lain. Entah untuk pelampiasan atau seperti apa, ini tergantung kalian sendiri. Cuma kalau kalian seperti ini, melakukan hal ini, kegiatan kalian itu saya lihat bukan mendekatkan sebuah hubungan, tapi itu akan membuat kalian semakin jauh ya. Untuk kalian kartu yang ketiga ini memberitahu, di sini ada sebagian juga dari antara kalian saling membuka dan menata hati. Dengan kesadaran diri, kalian mencoba memberitahu sisi-sisi positif dan negatif satu sama lain, membuka hati ya. Bahkan di Six of Cup ini memberitahu satu sama lain mulai menjadi pribadi yang lebih baik. Ini energi yang sangat positif ya, kesadaran diri yang mulai bertumbuh, bahkan rasa cinta, rasa kesayangan satu sama lain, saling peduli, ini mulai membuktikan kualitas dari sebuah percintaan ya. Jadi buat kalian ini sangat positif dibandingkan dua kartu sebelumnya. Dan ini sepertinya yang paling membahayakan. Di status kalian untuk kedepannya, jika kalian melakukan atau ada tindakan yang mungkin seperti ini, ada seseorang yang diam-diam tetap baik dan komunikasi kembali sama dia. Tapi beberapa di antara kalian juga saya lihat menjalani hubungan yang berbeda dengan orang lain. Tentunya ini tidak disarankan. Mungkinkah akan lebih baik di antara kalian lagi? Ini adalah clue dari saya. Silahkan kalian pikir dan renungkan arah dan harus seperti apa yang akan kalian lakukan jika memang kalian ingin lebih baik lagi dalam sebuah hubungan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga menghadirkan manfaat. Salam santun dari saya, Lovely Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.